Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kelas 6 tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Yang akan kita bahas adalah lanjutan untuk muatan IPA, yaitu ciri khusus makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk ciri khusus. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk hewan yang pertama akan kita identifikasi adalah bebek. Kita mulai dari bagian tubuh yang paling atas, yaitu ciri khusus bebek yang pertama adalah memiliki paruh yang berbentuk sudu. Fungsinya adalah untuk menyaring lumpur. Jadi ketika mencari makan di daerah lumpur, maka makanan yang didapat, misalnya cacing, akan ditelan sehingga lumpurnya tidak akan ikut masuk. Yang kedua, bulunya berlapis lilin, tujuannya adalah agar ia tidak basah ketika berenang di air. Yang ketiga, yaitu kakinya berselaput, tujuannya agar ia tidak terperosok saat berjalan di atas lumpur. Selain itu, juga memudahkan bebek ketika berenang di dalam air. Itu tadi mengenai ciri khusus bebek. Kita lanjutkan hewan yang kedua. Ini adalah cicak. Setiap hari bahkan kalian sering melihatnya. Kita lihat beberapa ciri khususnya. Yang pertama, pada bagian kaki. Ia memiliki kaki perkat sehingga akan memudahkan berjalan pada dinding. Sehingga ketika kalian lihat, cicak itu tidak terjatuh ketika berjalan di dinding. Yang kedua, lidahnya panjang dan lengket untuk memudahkan menangkap mangsanya. Yang sering dilihat adalah ketika ia menangkap nyamuk. Selain nyamuk, makanannya ada serangga, laron. Yang ketiga, ia akan memutuskan ekornya untuk menghindari serangan musuhnya. Walaupun ia memutuskan ekor, namun cicak tidak mati. Seiring berjalannya waktu, cicak itu ekornya akan tumbuh kembali sehingga disebut autotomi, memutuskan ekor namun ia masih tetap hidup. Kita lanjutkan hewan berikutnya. Ini adalah unta. Unta hidup di daerah padang pasir yang kering. Di sana air tersedianya sangat sedikit. Ciri khusus unta yang pertama, kalian lihat kulitnya tebal untuk melindungi diri dari panas matahari di daerah gurun yang sangat terik. Yang kedua, bulu matanya lebat dan panjang. Fungsinya untuk melindungi mata dari debu yang dibawa oleh angin. Jadi untuk melindungi matanya memiliki bulu lebat yang panjang. Yang ketiga, dapat kalian lihat di situ, unta memiliki punuk, isinya adalah lemak. Lemak itu sebenarnya adalah simpanan cadangan air. Jadi ketika kekurangan air, maka lemak itu akan dicerna untuk memenuhi kebutuhan air. Yang terakhir, ia memiliki kaki yang panjang, tujuannya agar tidak terkena pantulan panas dari gurun pasir. Panas matahari diserap oleh pasir. Kalau kakinya panjang, maka tidak akan terkena pantulan panas dari gurun pasir pada tubuhnya. Tadi ciri khusus dari unta, mulai dari bulu mata, kemudian punuk, bulu yang tebal atau kulit yang tebal, dan kakinya yang panjang. Oke, kita lanjut. Ini adalah kelelawar. Kelelawar adalah mamalia satu-satunya yang bisa terbang. Apa itu mamalia? Mamalia hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Ini adalah penampakan dari kelelawar ketika dia menggantung. Ketika tidur, maka dia akan menggantungkan badannya di pohon secara terbalik. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas untuk tumbuhan. Mamalia ini memiliki beberapa ciri khusus. Yang pertama, mampu mendengarkan bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih besar daripada 20.000 Hz. Kalau manusia hanya
bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz atau bunyi audiosonik. Ciri yang kedua, dia adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Yang ketiga, memiliki kemampuan sistem sonar atau sistem ekolokasi. Apa itu sistem ekolokasi atau sistem sonar? Yaitu kemampuan mendeteksi keberadaan benda berdasarkan bunyi pantul. Kita tahu bahwa kelelawar itu mencari makan di malam hari, namun ia mempunyai penglihatan yang tidak tajam, tidak setajam burung hantu, sehingga ia memanfaatkan kemampuannya untuk mendeteksi keberadaan benda itu dengan menggunakan bunyi pantul. Berikutnya adalah ini cumi-cumi, kemudian gurita dan sotong, golongan hewan yang hidup di air. Ciri khususnya dari ketiga hewan itu adalah ia dapat menyemprotkan cairan tinta yang berwarna hitam untuk menghindari diri dari serangan musuh. Ketika cairan tinta disemprotkan, maka musuhnya tidak akan melihat sekitarnya. Nah, ketika itulah ia akan melarikan diri untuk menyelamatkan. Cumi-cumi khususnya akan mengeluarkan cahaya yang indah untuk menarik mangsa. Jadi ketika akan mencari makan, ia mengeluarkan cahaya yang bagus sehingga mangsanya akan mendekatinya. Berikutnya adalah, ini adalah kalajengking. Bisa kalian lihat sengatannya pada bagian ekornya itu sangat tajam ya. Kemudian yang kedua adalah lebah. Ini lebah juga memiliki sengatan di pada bagian ekornya. Sengatannya terdapat pada bagian ekornya. Lebah dan kalajengking memiliki cara khusus, yaitu memiliki sengatan beracun yang ada pada bagian ekornya. Fungsinya adalah untuk menghindari diri dari serangan musuhnya. Ini adalah lele. Apa ciri khusus lele? Ciri khusus yang pertama, ia memiliki misai pada bagian kepalanya itu untuk mendeteksi lingkungannya. Kemudian ia punya labirin untuk membantu pernapasan di dalam lumpur. Kita tahu lumpur, ia hidup di daerah lumpur sehingga punya labirin untuk membantu ketika bernapas. Jadi selain bernapas dengan insang, ia juga dibantu oleh labirin. Lele maupun ikan yang lain memiliki tubuh yang licin. Fungsinya agar ia tidak mudah ditangkap oleh musuhnya. Selain itu, tubuh yang licin juga memudahkan ia bergerak di dalam air. Ini adalah ikan penyumpit. Kalian lihat di gambar, ikan penyumpit mampu menyemprotkan air ke udara sehingga ia dapat menangkap mangsanya yang ada di udara. Jadi ketika menyemprotkan air ke udara itu mengenai sasaran mangsanya, maka mangsanya akan jatuh sehingga ikan penyumpit bisa memakannya. Oke. Nah, ini adalah benar sekali bunglon. Dia berada di tumbuhan yang berwarna hijau sehingga badannya, kulitnya berubah berwarna hijau. Ciri khususnya adalah mampu mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungannya. Kalau ia hinggap di pohon yang berwarna coklat, maka kulitnya akan berangsur-angsur berubah menjadi coklat. Kemampuan ini disebut dengan mimikri. Tujuannya adalah untuk menghindari diri dari serangan musuh. Ini adalah terenggiling. Ya, terenggiling benar sekali. Terenggiling memiliki lapisan kulit yang tebal seperti sisik. Itu bisa kalian lihat, tebal seperti sisik. Terenggiling akan menggulungkan tubuhnya ketika menghindari serangan musuh. Dengan menggulungkan tubuhnya, maka ia bisa menggelinding dan menghindari musuh itu. Selain itu, terenggiling memiliki lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Mangsanya adalah semut, sehingga ia menangkap semut dengan lidahnya yang panjang dan lengket. Ini adalah
Ya, betul. Ini adalah landa. Landa bisa kalian lihat pada gambar yang memiliki duri yang tajam di bagian tubuhnya. Ketika ia diserang musuh, maka ia akan menegakkan duri-duri itu. Namun ketika tidak ada musuh, maka duri-duri itu akan tidur kembali. Landa menegakkan duri-duri pada bagian tubuhnya untuk melindungi diri dari serangan musuhnya. Adalah ya ular. Ular memiliki bisa yang mematikan. Ketika ia menggigit, maka bisa itu akan masuk ke dalam peredaran darah manusia, sehingga akan cepat sekali ia menyerang atau masuk ke dalam jantung. Tujuan dari bisa itu adalah untuk melindungi diri dari serangan musuhnya. Ini adalah betul laba-laba. Laba-laba akan menghasilkan cairan sutra, nanti akan membuat jaring-jaring. Cairan sutra itu akan dibuat jaring-jaring untuk menjebak mangsanya. Jadi dia akan makan dari hewan-hewan yang terjebak pada jaring-jaring yang ia buat. Berikutnya adalah burung hantu. Ciri khusus yang dimiliki burung hantu yang pertama adalah ia memiliki pendengaran dan penglihatan yang tajam, sehingga walaupun berburu di malam hari, ia sangat handal. Kepalanya dapat berputar 180 derajat, tujuannya adalah untuk memperluas pandangan ketika ia mencari mangsa. Kaki seribu. Di bagian atas itu terlihat kaki seribu ketika dia tidak menggulungkan tubuhnya. Namun ketika menggulungkan tubuhnya terlihat di bawah dia seolah-olah mati. Kaki seribu akan menggulungkan badannya untuk menghindari diri dari serangan musuh. Berikut. Terima kasih. Itu tadi mengenai ciri khusus yang dimiliki oleh hewan. Mudah-mudahan mudah dipahami, bermanfaat. Silahkan di-share buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.